Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan kerja kami. Di sini kami akan mempresentasikan isi dari cerita buku yang berjudul This Machine Kills Secrets karya Adi Greenberg di chapter 3 yang berjudul The Cyberpunks. Anggota kelompok kami terdiri dari Fahmi Ramadan, Putri Rayuningsih, Ilman Arasid, Mariana Saris, Esa Valentina, Kakak Reza. Adapun metode kerja kelompok kami, yang pertama yaitu kami menerjemahkan bagian dari kelompok 3 yaitu chapter 3 yang berjudul Desain Jepang. Dalam hal ini kami eh, menerjemahkan dari chapter 3 ini dari halaman 63 sampai 86 menjadi satu file dengan jumlah halaman 31. Dengan jumlah halaman 31 ini kami bagi menjadi 6 orang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Silakan. Baik, bab Cyberpunks membahas kelompok Cyberpunks yaitu komunitas aktivis yang mendukung kriptografi untuk privasi dan kebebasan online. Cerita ini berfokus pada Julian Assange, pendiri WikiLeaks, dan menyoroti aspek eksentrik dan terisolasi dari kehidupan kuliahnya di Universitas Melbourne. Assange merasa tidak nyaman dengan pengaruh militer di kampus, menciptakan permainan The Puzzle yang menjadi cikal bakal bagi pembentukan WikiLeaks setelahnya. Setelah keluar dari universitas, Assange mengajak teman-temannya untuk membentuk WikiLeaks, menganggapnya sebagai kelanjutan dari permainan pikiran dengan dampak sosial dan politik yang besar. Meskipun tujuannya adalah reformasi, akan tetapi potensi WikiLeaks untuk menciptakan kekacauan dan mengguncang rezim yang korup. Narasumber tambahan seperti John Young dari Crypto.org yang terlibat dalam cerita menambah dimensi kontroversial karena Krypton dikenal sebagai situs pengungkap bocoran dan data mentah. WikiLeaks meskipun bertujuan reformasi memiliki potensi mengguncang rezim dan menciptakan kekacauan. Oke, selanjutnya ada bagian halaman 6 sampai 10. Isinya yaitu bagian ini mengupas sejarah kripto, situs web yang dikelola oleh John Young yang dikenal karena mempublikasikan informasi rahasia. Meskipun sering kali menjadi kontroversi, Krypton tetap teguh di tengah tekanan dan ancaman hukum. Hukum merinci peristiwa spesifik, termasuk publikasi panduan penyadapan Microsoft dan peta bunker rahasia Dick Cheney. Krypton juga mengatasi isu privasi dan anonimitas, menekankan bahwa tidak ada kebijakan privasi yang dapat diandalkan dan bahwa para pemberi bocoran harus bertanggung jawab atas anonimitas mereka sendiri. Bagian ini menjelajahi hubungan Krypton dengan peristiwa bocoran informasi lainnya, termasuk peran John Young dalam pembentukan WikiLeaks pada 2006. Selain itu, buku ini memberikan gambaran latar belakang Julian Assange, pendiri WikiLeaks, termasuk peretasan Minerva olehnya pada usia 16 tahun. Assange yang lahir di Queensland, Australia, memiliki latar belakang keluarga yang penuh ketidakstabilan, namun menemukan minatnya dalam dunia komputer sejak dini. Kesimpulan pada bagian ini merangkum peran Krypton dalam mempublikasikan informasi rahasia, tekanan yang dihadapi John Young, dan keterlibatan Julian Assange dalam dunia peretasan sejak remaja. Halaman 11 sampai 15. Cerita ini mengisahkan peristiwa pada hari pendudukan Universitas Columbia tahun 1968, di mana mahasiswa radikal yang merebut gedung Avery merasa frustasi.
John Young, mahasiswa pasca sarjana, meredakan ketegangan dengan ajakan untuk berhenti meratapi nasib dan membangun kota yang lebih adil. Setelah mogok, para mahasiswa membentuk Urban Deadline, dan Young bergabung dengan kelompok tersebut, mengarahkannya ke jalur liberalisme. Setelah 2 dekade, Young fokus pada pelanggaran dan keselamatan bangunan di firma arsitektur berorientasi keuntungan, hingga ia menemukan kembali semangat aktivisme di kalangan cyberpunk. Cerita kemudian beralih ke dunia hacking pada tahun 1995, ketika anggota internasional subversif Rem Suspect terlacak oleh Nortel. Assange, yang terlibat dalam kucing-kucingan dengan administrator jaringan, menyaksikan peristiwa ini. Trax, anggota lain internasional subversif, tak sengaja menyerahkan diri pada polisi, dan proses hukum Australia memerlukan 3 tahun untuk menuntut Assange. Setelah pembebasannya, Assange mengalami kesulitan menentukan kehidupan yang stabil dan terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk menjadi administrator ISP Suburbia dan membantu polisi melacak kejahatan. Pada tahun 1995, Assange mulai terlibat dalam komunitas cyberpunk dengan nama samaran Prof. Oke, baik. Di halaman 16 sampai dengan 20. Julian Assange menggunakan nama Prof untuk mengorganisir protes anti-Scientology di Melbourne melalui daftar surat cyberpunk pada 1995 sebagai tanggapan terhadap sensor suburbia. Evolusi anonimitas kriptografis dimulai dari Panet, server remailer anonim di Finlandia, yang diciptakan oleh Jules Helsinius. Pada 1995, Helsinius menyerah pada tekanan Scientology dan menutup Panet, menciptakan konflik antara kebebasan berbicara dan perlindungan anonimitas di internet. Jim Bell memperkenalkan ide kontroversial association politik pada tahun 1997 kepada Dorothy di Village Pizza. Sistem taruhan anonim ini yang mengejutkan cyberpunk mailing list melibatkan prediksi kematian dan menerapkan konsep-konsep mixed network oleh David Chaum. Bell ingin memanfaatkan association politik untuk mendapatkan dukungan warga Amerika yang anti pemerintah dan menghilangkan pejabat korup, meskipun memunculkan perdebatan di komunitas cyberpunk tentang batas anonimitas, privasi, dan kebebasan individual dalam teknologi digital. Lanjutnya halaman 21 sampai 25, assassination politik memicu ketegangan di cyberpunk mailing list ketika seorang pengguna anonim mengusul permainan membunuh dan Jim Bell meresponnya serius. Kritik terhadap metodenya yang dianggap kurang bijaksana datang dari beberapa cyberpunk termasuk Tim May dan Phil Zimmerman, menciptakan perdebatan moral di dalam komunitas. Jim Bell menjadi target pemerintah menghadapi tuduhan terkait kejahatan seperti penghindaran pajak dan rencana pembunuhan melalui assassination politik yang berujung pada penangkapan dan hukuman penjara pada April 1997. Keseluruhan peristiwa ini menjadi titik sentral dalam Crypto Wars. John Young dari Cryptome dan Julian Assange terlibat dalam memantau dan mendokumentasikan kasus Jim Bell serta diskusi seputar Tempest NSA dan assassination politik. Assange menciptakan Rubberhost, yaitu alat enkripsi dengan elemen politik, dan bersama dengan Young memulai politik yang lebih radikal melalui proyek seperti Leaks.org. Assassination politik menciptakan perpecahan di antara anggota cyberpunk mailing list dengan beberapa mengkritik metode Bell, sementara yang lain menjauhkan diri. Akhirnya, kisah Jim Bell menunjukkan bahwa ide-ide radikal dalam dunia cyberpunk dapat memiliki dampak serius pada kehidupan individu, terutama dalam konteks konfrontasi dengan hukum dan pemerintah. Selanjutnya, pada halaman 25-31, pada awalnya Julian Assange didorong oleh radikalisme liberal, meninggalkan pendidikan militer di Melbourne University
dan menulis kripto anarkis manifesto. Stein mengembangkan teori kebocoran yang menyatakan bahwa rahasia dan ketidakadilan organisasi dapat diungkap melalui peningkatan kebocoran. Namun, tulisannya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana teknologi dapat memutuskan jalur komunikasi rezim otoriter. Sementara itu, John Young dari Cryptome menerapkan teori Assange dengan mempublikasikan kebocoran rahasia seperti daftar agen intelijen dan informasi tentang diplomat Libya yang memunculkan dampak yang signifikan. WikiLeaks diprakarsai oleh Assange dan mendapat dukungan penasihat seperti John Young. Pemimpin gerakan kebocoran dokumen global, Assange membawa inspirasi dari para peretas pada abad ke-20 seperti David Combe dan Phil Zimmermann. Dalam memahami kekuatan kriptografi untuk membawa perubahan politik, WikiLeaks berkomitmen untuk mendistribusikan keyakinan ini dengan kompleksitas ambisius, menolak kegiatan ilegal dan kekerasan. Meski demikian, kehadiran WikiLeaks menuai kontroversi dan perbedaan pandangan di kalangan cyberpunk. Assange juga membangun hubungan dengan John Young, meskipun Young menunjukkan sikap skeptis terhadap pendanaan proyek tersebut. Pada akhirnya, Jimbel yang pernah menjadi pionir asesmen politik menemui nasib hukuman penjara, menyoroti kompleksitas dan konsekuensi ide-ide radikal dalam dunia cyberpunk. Oke, kesimpulan cerita. Dalam buku ini, kami menyimpulkan bahwa bab cyberpunk membahas asal-usul WikiLeaks dari permainan The Puzzle Hunt yang diciptakan oleh pendiri Julian Assange selama kuliah di Universitas Melbourne. Seiring berjalan waktu, WikiLeaks berkembang menjadi platform pengungkapan bocoran informasi dengan dampak sosial dan politik yang signifikan. Sejalan dengan itu, cerita juga mengulas sejarah kripto terus pengungkap bocoran yang dikelola oleh John Young dan hubungannya dengan peristiwa bocoran informasi lainnya, menyoroti kompleksitas privasi, anonimitas, dan kontroversi dalam dunia cyberpunk. Bagian selanjutnya menggambarkan latar belakang Julian Assange, termasuk keterlibatannya dalam dunia hacking sejak usia remaja. Kita menyoroti tantangan yang dihadapi Assange dalam mencari stabilitas setelah pembebasannya, termasuk keterlibatannya dalam aktivitas seperti menjadi administrator ISP Suburbia. Puncaknya, cerita merinci ide kontroversial assassination politics oleh Jimbel pada tahun 1997 yang memicu debat etika di komunitas cyberpunk dan berakhir dengan tindakan hukum terhadap Bell. Keseluruhan narasi ini menyoroti dinamika kompleks di balik upaya pengungkapan informasi dan aktivisme dalam era digital. Oke, sekian dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Yang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.